Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan TO UKPPPGBK bagian yang pertama, di mana di sini dari bagian pertama ini akan dibahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15, Bapak Ibu. Kita mulai dari soal nomor 1, di mana di situ permasalahannya Andi dan perilaku membolos. Andi dikenal sebagai anak yang sering tidak masuk sekolah. Sebagai guru BK, Anda sudah pernah memanggil Andi untuk diberi peringatan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Anda kembali memanggil Andi untuk melaksanakan konseling dalam rangka mengubah perilaku membolos. Apa yang Anda lakukan sebagai guru BK? Nah, Bapak Ibu, karena Andi ini sudah berkali-kali, maka kita harusnya mengeksplorasi perilaku bermasalah Andi beserta penyebab dan dampaknya, Bapak Ibu. Sehingga jawabannya adalah C. Kenapa yang C? Menggali perilaku Andi dan penyebab dibalik kebolosan adalah langkah penting untuk memahami konteks yang lebih besar. Dengan memahami alasan dibalik tindakan Andi, guru BK dapat membantu menemukan solusi yang lebih tepat. Nah, pilihan lain meskipun relevan tidak cukup mendalam untuk mengubah perilaku jangka panjang si Andi. Seperti contohnya yang A ini, Bapak Ibu. Memberikan pemahaman pada Andi tentang pentingnya sekolah bagi masa depan. Sementara ini memberikan pemahaman itu penting sebenarnya, memberikan pemahaman saja itu penting Bapak Ibu. Namun, pendekatan ini mungkin tidak langsung membantu Andi mengatasi perilaku membolosnya. Oleh karena tanpa memahami penyebab perilakunya, pemahaman ini bisa jadi tidak efektif. Kemudian mengeksplorasi kondisi orang tua serta dukungan mereka terhadap sekolah Andi. Meskipun dukungan orang tua itu penting, Bapak Ibu, fokus utama harus pada perilaku Andi itu sendiri dan penyebab dibalik kebolosannya. Sehingga menggali kondisi orang tua saja tidak mengatasi masalah langsung yang dihadapi oleh Andi. Yang dia mendiskusikan konsekuensi. Meskipun penting untuk mendiskusikan konsekuensi, pendekatan ini cenderung bersifat mengancam dan tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa Andi membolos, sehingga tidak efektif dalam mengubah perilakunya. Yang E, memberikan nasihat. Nah, ini bukan pertama kalinya ya, bukan pertama kalinya Andi melakukan, sehingga memberikan nasihat tanpa memahami akar masalah itu bisa terasa tidak tulus dan tidak membantu. Ini juga tidak mendalami perasaan atau penyebab kebolosan Andi itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah yang paling tepat itu yang C, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 2. Di situ ada tentang distorsi kognitif Desi. Desi menceritakan pada guru BK bahwa ia mau pindah sekolah karena tidak ingin bertemu dengan guru matematika. Ia malu dan takut masuk kelas karena minggu lalu dipermalukan di depan kelas ketika tidak bisa mengerjakan soal di papan tulis. Desi meyakini bahwa pengalaman buruk dipermalukan oleh guru matematika membuktikan bahwa ia bodoh dan tidak bisa memahami matematika, meskipun itu mudah. Menurut Anda, apa distorsi kognitif yang dimiliki oleh Desi? Nah, kalau kita lihat yang terjadi pada Desi ini adalah overgeneralization. Yang E ya Bapak Ibu. Desi menunjukkan pola berpikir yang berlebihan dengan menyimpulkan bahwa satu pengalaman negatif atau dipermalukan di kelas tadi membuatnya percaya bahwa dia bodoh dan tidak bisa memahami matematika. Nah, ini adalah contoh dari overgeneralization, di mana seseorang menarik kesimpulan umum dari satu kejadian. Pilihan lain tidak tepat karena tidak mencerminkan pola pikir Desi yang spesifik. Contohnya yang A ini Bapak Ibu. Nah, yang A ini bisa kita lihat bahwa pilihannya jumping to conclusion. Artinya meskipun Desi cepat menarik kesimpulan bahwa ia bodoh, distorsi ini lebih tepat dikategorikan sebagai overgeneralization, bukan jumping to conclusion. Jadi melompat untuk mengambil kesimpulan ya. Di mana satu pengalaman negatif dijadikan alasan untuk menyimpulkan keseluruhan kemampuannya. Masih ke overgeneralization. Black and white. Nah, ini menyatakan bahwa Desi melihat situasi secara ekstrim tanpa nuansa.
Meskipun ada elemen ini, Bapak Ibu, overgeneralization itu lebih cocok karena Desi menggeneralisasi dari satu pengalaman ke seluruh kemampuannya. Kemudian yang C, mind reading. Mind reading berarti berpikir tahu apa yang orang lain pikirkan. Jadi Desi tidak menyatakan bahwa ia tahu apa yang orang lain pikirkan, tetapi lebih pada cara ia menilai dirinya sendiri berdasarkan pengalaman. Emotional reasoning lebih merujuk pada menyimpulkan sesuatu berdasarkan perasaan daripada fakta. Meskipun Desi merasa bodoh, distorsi yang lebih tepat adalah overgeneralization karena ia menjadikan satu peristiwa sebagai penghakiman keseluruhan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Soal nomor 3 tentang unconditional positive regard. Seorang konseli bercerita bahwa ia telah melakukan kesalahan, yaitu mengambil uang orang tuanya untuk membeli games online. Ia merasa takut dan bingung untuk menceritakan ini kepada orang tuanya. Apa yang dapat guru BK sampaikan untuk memperlihatkan bahwa ia menampilkan unconditional positive regard terhadap masalah konseli? Nah, apa pertanyaan yang bisa kita tanyakan, Bapak Ibu? Nah, karena unconditional, maka kita akan memilih yang B, Bapak Ibu. Yaitu kamu merasa bersalah telah mengambil orang tuamu membeli games online. Pernyataan ini mencerminkan penerimaan tanpa syarat, yaitu unconditional positive regard. Seperti yang diminta tadi ya, penerimaan tanpa syarat. Dengan menunjukkan pemahaman dan empati terhadap perasaan konseli. Jadi ini membantu konseli merasa diterima dan tidak dihakimi. Yang penting dalam konseling, pilihan lain cenderung lebih menilai dan mengadakan alih-alih menciptakan ruang aman bagi konseli. Nah, contohnya yang A ini ya Bapak Ibu. Yang A ini, apa kamu memahami konsekuensi mengambil uang orang tamu untuk membeli game online? Pertanyaan ini menunjukkan penilaian dan tidak mencerminkan penerimaan tanpa syarat. Ini bisa membuat konseli merasa dihakimi daripada diterima yang A ini. Apa kamu memahami konsekuensi? Nah, seperti itu ya. Sementara yang C, coba kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tua kalau tahu kamu mengambil uang mereka. Nah, pernyataan ini lebih bersifat menilai dan bisa menambah rasa bersalah pada konseli. Ini tidak mencerminkan unconditional positive regard yang seharusnya bersifat empatik dan menerima tanpa syarat tadi. Yang D, kamu bingung bagaimana mengembalikan uang orang tua yang telah kamu ambil. Nah, yang D ini meskipun menunjukkan empati, ini lebih fokus pada masalah solusi daripada mengekspresikan penerimaan terhadap perasaan konseli. Yang E, kamu tertekan dengan kondisi orang tua yang melarangmu membeli games online. Nah, pernyataan ini bisa dianggap sebagai pengalihan dari masalah utama yang dihadapi konseli, sehingga tidak mencerminkan penerimaan terhadap perasaan bersalah yang dirasakannya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Nomor 4. Nomor 4 ini mempermasalahkan respon empatik konselor. Bu Rini bercerita pada konselor bahwa ia merasa sangat cemas karena harus presentasi proyek individu yang dikerjakan di kelas IPS. Respon empatik yang dapat ditunjukkan oleh konselor adalah, mari kita bayangkan, ibu yakin apa yang kamu takutkan, kamu merasa cemas bila kita mempersiapkan diri. Nah, yang paling tepat adalah, ibu yakin kamu pasti bisa mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas. Nah, jadi itu yang paling tepat, respon empatik konselor. Meskipun tampaknya tidak empatik pada pandangan pertama, pernyataan ini memberikan dukungan yang positif dan menumbuhkan keyakinan pada siswa tersebut, yaitu ini ya tadi ya. Ini membantu mengurangi kecemasan dengan memberikan dorongan. Nah, jadi seperti itu. Pilihan lain mungkin menunjukkan pemahaman lebih fokus pada masalah ketakutan tanpa memberikan dukungan yang kuat. Seperti contohnya yang A ini, Bapak Ibu. Yang A ini, mari kita bayangkan apakah mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas menakutkan. Nah, pernyataan ini bisa terdengar lebih spekulatif dan kurang fokus pada perasaan cemas yang sebenarnya dialami Rini. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kecemasan Rini. Yang C, apa yang kamu takutkan untuk mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan kelas? Begitu saja kamu takut.
Nah, ini bisa dianggap meremehkan perasaan Rini dan tidak mencerminkan empati yang diperlukan. Bertanya dengan cara ini tidak membantu memvalidasi kecemasan yang dirasakannya. Kemudian yang D, kamu merasa cemas karena harus mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas. Nah, meskipun menunjukkan pengertian, pilihan ini kurang mendukung Rini dengan memberikan dorongan positif yang bisa mengurangi kecemasannya. Yang E, bila kamu mempersiapkan diri untuk mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas, pasti kamu bisa. Nah, meskipun memberikan dorongan, ini yang E ya, lebih bersifat preskriptif dan tidak cukup mengekspresikan empati terhadap perasaan cemas yang dialami Rini. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Nomor 5, respon konselor yang tidak tepat. Guru BK memanggil siswa yang dilaporkan oleh guru mata pelajaran fisika karena sering keluar kelas hingga akhir pelajaran. Pada awal pertemuan, guru BK menyampaikan, "Ibu memanggil kamu karena ingin membantumu. Bagaimana perkembangan pelajaran fisika kamu? Apakah tugas-tugas sudah kamu kerjakan?" Respon konselor tersebut tidak tepat. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Karena di situ konselornya telah tidak membangun hubungan dan langsung pada permasalahan. Sehingga jawabannya yang A, Bapak Ibu. Nah, respon konselor langsung menanyakan perkembangan tanpa membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Membangun hubungan yang baik adalah langkah awal yang penting dalam proses konseling agar konseli merasa nyaman untuk berbicara. Pilihan yang lain meskipun menunjukkan niat baik tidak mengatasi masalah mendasar dari interaksi tersebut. Nah, maka jelas di situ tidak ada membangun hubungan sama sekali. Yang B, tidak menyebutkan asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Meskipun penting untuk memahami prinsip-prinsip tersebut ya Bapak Ibu, fokus utama di sini adalah pada bagaimana membangun hubungan dan mengatasi masalah yang dihadapi konseli. Yang C, tidak memberi salam dan perkenalan di awal pertemuan konseli. Meskipun memberi salam itu penting, masalah utamanya di sini adalah bagaimana konselor langsung mengarahkan ke masalah tanpa membangun hubungan terlebih dahulu. Yang D, langsung mendorong konseli untuk memikirkan tugas-tugasnya. Ini memang terjadi, tetapi lebih tepat untuk dikatakan bahwa konselor tidak membangun hubungan terlebih dahulu. Mendorong konseli tanpa hubungan tidaklah efektif. Yang E itu tidak membangun kesadaran konseli akan tugas-tugasnya. Meskipun benar bahwa tidak membangun kesadaran adalah masalah, inti masalahnya adalah cara penyampaian konselor yang langsung ke inti masalah tanpa membangun hubungan lebih dahulu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, Bapak Ibu. Nomor 6, respon konselor terhadap Didi. Didi adalah peserta didik yang baru pindah ke suatu sekolah. Sebagai konselor, Anda mengamati bahwa Didi cenderung menutup diri dan enggan bergabung dengan teman-temannya saat di kelas, sehingga ia agak kesulitan menyesuaikan diri. Melihat hal tersebut, konselor pun menemui Didi dan mengatakan hal berikut. "Saya perhatikan kamu tidak banyak bergaul dengan teman di kelas. Memang sulit ya menjadi siswa baru di tengah semester. Menurut Anda bagaimana respon influencing yang disampaikan konselor? Apakah salah atau benar?" Nah, kalau kita lihat dari awal pengucapannya ini jelas salah ya Bapak Ibu. Nah, tinggal yang mana yang paling tepat. Apakah karena respon yang diberikan tidak memberikan pengaruh pada konseli atau diberikan interpretasi pada perasaan konseli, reflection of feeling. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Salah karena respon yang diberikan reflection of feeling. Respon konselor itu mencerminkan perasaan Didi dengan menyatakan bahwa sulit menjadi siswa baru. Namun menggunakan istilah reflection of feeling lebih tepat karena konselor hanya mencerminkan situasi tanpa mempengaruhi perasaan Didi secara mendalam. Pilihan lain tidak tepat karena tidak menggambarkan tujuan respon konselor dengan jelas seperti yang A ini ya Bapak Ibu. Salah karena respon yang diberikan tidak memberikan pengaruh pada konseli. Meskipun respon konselor tidak memberikan pengaruh langsung, ia berfungsi untuk menciptakan keterhubungan yang penting. Jadi ini bukan alasan yang tepat untuk menilai respon ini. Yang B, salah karena respon yang diberikan interpretasi pada perasaan konseli. Respon tersebut lebih merupakan refleksi dari pengamatan konselor tentang situasi Didi daripada interpretasi. Konselor tidak memaksakan interpretasi tetapi mengamati kondisi yang ada. Yang D, benar. Nah, benar juga salah karena respon yang diberikan mempengaruhi perasaan konseli. Meskipun ada pengaruh terhadap perasaan,
Istilah reflection of feeling lebih tepat menggambarkan bahwa konselor hanya mencerminkan kondisi tanpa menambah pengaruh emosional. Apakah yang disampaikan konselor benar karena respon yang diberikan menyadarkan konselor akan kondisinya, meskipun respon ini menyadarkan diri tentang kesulitannya, itu tidak sepenuhnya akurat karena lebih berfokus pada refleksi daripada menyadarkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Nomor 7, pendekatan konseling kelompok. Dalam sebuah konseling kelompok, konselor berkata, baik, mari kita fokus tentang perasaan yang kalian rasakan dan bagaimana kalian dapat mengubah pikiran negatif yang selalu kalian katakan pada diri sendiri. Silakan kamu tuliskan di atas kertas pikiran yang selalu muncul. Kita akan belajar bagaimana mengatakan pada diri sendiri bahwa pikiran itu tidak benar. Rencana konseling kelompok yang akan dilakukan konselor adalah mengatasi overthinking yang dialami peserta didik dengan pendekatan reality terapi. Keputusan konselor tidak tepat karena, kenapa tidak tepat, Bapak Ibu? Karena untuk mengatasi overthinking ini lebih cocok dengan pendekatan kognitif perilaku. Jadi pendekatan kognitif perilaku atau CBT adalah yang paling tepat untuk mengatasi overthinking karena fokus pada mengubah pola pikir negatif. Reality terapi lebih banyak berfokus pada situasi saat ini dan bagaimana bertanggung jawab atas pilihan. Pilihan lain tidak sesuai karena tidak relevan dengan masalah overthinking yang dihadapi peserta didik. Contohnya yang B ini ya, pendekatan yang sesuai dengan masalah pikiran yang mengganggu adalah gestalt terapi. Gestalt terapi itu fokus pada kesadaran saat ini dan pengalaman emosional, bukan pada mengubah pikiran negatif, sehingga kurang tepat untuk mengatasi overthinking. Kemudian yang C, reality terapi lebih cocok mengajak konseli berpikir sesuai realitas. Meskipun reality terapi dapat membantu, fokus utamanya bukan pada mengatasi overthinking. Jadi tidak tepat untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi masalah overthinking lebih tepat menggali masa lalu dengan psikoanalisis. Nah, psikoanalisis juga lebih berfokus pada masa lalu dan trauma. Sementara overthinking lebih terkait dengan pola pikir saat ini. Yang E, overthinking lebih cocok diatasi dengan person-centered therapy. Untuk meningkatkan resepnya, person-centered therapy ini lebih berfokus pada hubungan dan penerimaan tanpa syarat daripada menangani dinamika pikiran yang mengganggu. Jadi yang paling cocok Bapak Ibu adalah mengatasinya dengan pendekatan kognitif pelaku atau nomor yang bagian A. Jawabannya nomor 7 adalah A. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah tentang implementasi pendekatan konseling. Di mana di situ guru BK meminta 10 anak dirujuk oleh wali kelas karena mendapat nilai yang tidak mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Setelah melakukan asesmen, guru BK menemukan bahwa mereka tidak memiliki rutinitas belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain games, berselancar di medsos, atau mengobrol dengan teman di sekitar rumah. Bagaimana tentang implementasi pendekatan konseling yang cocok untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyeimbangkan waktu bermain dan belajar di rumah? Nah, yang pertama pendekatan perilaku untuk mengatur waktu bermain dan belajar anak di rumah. Nah, ini benar karena pendekatan perilaku ini dan CBT efektif untuk membantu anak mengatur waktu dan membangun pemikiran positif terhadap belajar. Jadi meskipun dukung kemandirian, jadi yang paling tepat ini benar. Reality terapi untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menyeimbangkan waktu. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Reality terapi ini untuk meningkatkan tanggung jawab juga membantu meningkatkan tanggung jawab. Jadi bisa membantu untuk menyeimbangkan waktu. Benar. Kemudian person-centered terapi untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. PCT dan gestalt terapi sebenarnya kurang tepat dalam konteks ini karena tidak secara langsung menangani masalah pengaturan waktu. Jadi PCT dan gestalt kognitif CBT juga untuk membangun pikiran positif terhadap belajar ini masih salah. Jadi jawaban yang benar adalah pendekatan perilaku untuk waktu bermain dan reality terapi. Jawabannya benar-benar salah. Nomor 9.
pendekatan konseling untuk siswa yang berjudi. Berdasarkan informasi dari beberapa siswa kelas 10, banyak siswa yang bermain judi online, bahkan hingga meminjam uang dari aplikasi pinjaman online. Untuk itu, guru BK menyebar asesmen untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan untuk berhenti dari judi online. Didapatkan 11 orang siswa yang membutuhkan bantuan guru BK untuk berhenti berjudi. Bagaimana pendekatan konseling yang efektif untuk membantu konseli? Nah, pilihannya bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Yang pertama, A. Konseling kelompok untuk pendekatan perilaku yang membantu siswa mengurangi kecanduan berjudi. Benar, konseling kelompok dengan pendekatan CBT untuk mengelola pikiran yang menyebabkan berjudi. Nah, ini juga benar. Konseling kelompok dengan pendekatan person-centered terapi untuk membantu siswa perorangan belum tepat. Konseling kelompok dengan pendekatan reality terapi dapat membantu siswa memahami dampak negatif judi online belum tepat. Konseling kelompok dengan pendekatan ekletik untuk mencegah siswa bermain judi online. Jadi jawabannya yang A dan B. Kenapa yang A? Jadi pendekatan perilaku efektif untuk mengurangi kebiasaan buruk seperti berjudi, sedangkan CBT dapat membantu siswa mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang menyebabkan kebiasaan tersebut. Pilihan lain yang C, D, E itu tidak tepat karena tidak fokus pada pengelolaan kecanduan atau tidak sesuai dengan konteks dukungan kelompok. Misalnya yang C ini individu ya Bapak Ibu. Jadi konseling kelompok dengan pendekatan person-centered terapi untuk membantu siswa secara perorangan itu person-centered terapi ini lebih berfokus pada hubungan antar individu dan tidak efektif dalam konteks berkelompok untuk mengatasi kecanduan berjudi. Kemudian konseling kelompok dengan pendekatan reality terapi dapat membantu siswa memahami dampak negatif judi online. Yang D ini meskipun reality terapi itu membantu dalam memahami pilihan dan tanggung jawab, pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi kecanduan judi yang lebih kompleks. Kemudian yang E, konseling kelompok dengan pendekatan ekletik untuk membantu siswa bermain judi online. Pendekatan eklektik bisa saja baik Bapak Ibu, tetapi tidak spesifik dalam menangani kecanduan judi. Pendekatan yang lebih terfokus akan lebih efektif. Nah, jadi yang jawaban A dan B itu lebih tepat Bapak Ibu. Nomor 10, sumber belajar untuk memilih sekolah lanjutan. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan terlihat bahwa 35% peserta didik membutuhkan keterampilan dalam memilih sekolah lanjutan. Dalam konseling kelompok, guru BK memberi tugas pada setiap anggota kelompok untuk mencari informasi tentang berbagai SMA, SMK yang diminati beserta persyaratan, kelebihan, dan kekurangannya. Sumber belajar apa yang harus dicari oleh peserta didik? Nah, untuk soal ini, maka jelaslah media sosial sekolah yang diminati untuk melihat aktivitas dan biodata sekolah. Jadi yang pertama yang harus dicari adalah medsos sekolah tersebut. Media sosial adalah sumber informasi yang relevan dan terkini tentang aktivitas sekolah, sehingga membantu siswa memahami lingkungan sekolah yang mereka minati. Jadi seperti itu Bapak, cari dulu dari medsosnya. Sementara yang A ini informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah lanjutan. Meskipun informasi resmi ini penting, tetapi sumber ini mungkin tidak memberikan gambaran langsung tentang pengalaman siswa di sekolah tersebut. Jadi belum, agak luas ya kalau melalui kementerian. Film tentang sekolah lanjutan untuk melihat kehidupan di sekolah lanjutan. Film mungkin tidak memberikan informasi akurat Bapak Ibu karena bisa disetting juga ya, atau menyeluruh tentang persyaratan dan kelebihan sekolah. Jadi bisa saja yang ditampilkan di film itu tidak sesuai juga dengan keadaan sekolah. Ensiklopedia tentang sekolah lanjutan untuk melihat jenis sekolah lanjutan. Ensiklopedia itu dapat memberikan informasi dasar, tetapi tidak sebanding dengan informasi terkini dan relevan yang dapat ditemukan di medsos. Klasifikasi jabatan berdasarkan pedoman Kementerian Tenaga Kerja ini tidak relevan untuk pilihan sekolah lanjutan dan tidak juga membantu siswa dalam membuat keputusan pendidikan. Kementerian Tenaga Kerja ya, tidak terhubung sama sekolah. Jadi yang paling tepat itu adalah medsos sekolah yang diminati untuk melihat aktivitas dan biodata sekolah yang bagian B. Nomor 11 ini ada tentang meningkatkan minat peserta dalam konseling kelompok. Di mana dalam konseling kelompok terdapat seorang peserta tidak terlibat dan sibuk mencoret-coret kertas. Walaupun sudah beberapa kali dilibatkan dalam proses konseling, ia tetap tidak berubah. Apa yang dapat dilakukan guru BK untuk meningkatkan minat peserta agar terlibat dalam kegiatan? Maka konselor itu bisa mendiskusikan kembali tujuan keikutsertaan siswa dalam konseling kelompok. Jadi jawabannya bisa yang A. Mendiskusikan tujuan keikutsertaan membantu siswa
memahami manfaat dari partisipasi mereka. Jadi yang dapat meningkatkan minat dan keinginannya untuk terlibat dalam diskusi. Sementara yang B, memanggil siswa tersebut di luar konseling kelompok untuk mengeksplorasi masalah siswa. Meskipun ini bisa membantu ya Bapak Ibu yang B ini, tapi tindakan ini mungkin tidak langsung meningkatkan minatnya dalam konseling kelompok. Jadi jika masalahnya tidak diatasi di lingkungan kelompok, mungkin ini akan tidak membantu juga. Yang C, memberikan pengertian tentang pentingnya konseling kelompok agar mau terlibat dalam konseling. Memberikan pengertian itu sebenarnya baik, tetapi tidak seefektif mendiskusikan tujuan keikutsertaan secara langsung, yang lebih dapat mengaitkan siswa dengan tujuan kelompok. Yang D, memberikan konsekuensi pada siswa tersebut agar mau terlibat dalam konseling. Menggunakan konsekuensi dapat menciptakan ketidaknyamanan dan bisa berdampak negatif juga pada motivasi siswa untuk berpartisipasi. Kalau yang E, menegur siswa tersebut untuk terlibat agar tidak menular ke peserta yang lain. Menegur itu dapat memperburuk situasi dan membuat siswa merasa dihakimi, bukan memotivasi mereka untuk terlibat. Jadi menegur ini juga tidak membantu Bapak Ibu. Jadi pilihannya adalah yang A. Nomor 12, mengatur komunikasi dalam konseling kelompok. Dalam proses konseling kelompok, Adi selalu ingin berkontribusi untuk memberi komentar terhadap setiap pembicaraan anggota kelompok lain. Apa yang dapat dikatakan oleh guru BK untuk mengatur komunikasi tanpa mengurangi keterlibatan peserta dalam berkontribusi di konseling kelompok? Maka cukup guru BK berkata, kali ini kita memberi kesempatan pada teman yang lain untuk berbicara. Adi akan memberi masukan pada bagian penyelesaian masalah. Jadi kalimat yang A ini yang paling cocok Bapak Ibu karena pernyataan ini mengatur komunikasi dengan cara yang positif. Memberi Adi kesempatan untuk berkontribusi tetapi juga memastikan semua orang mendapat kesempatan untuk berbicara. Sementara yang B, Adi, kita sebaiknya memberi kesempatan pada teman-temanmu yang lain. Bila kamu terus yang bicara, teman-teman akan mengandalkan kamu. Nah, meskipun bertujuannya baik, Bapak Ibu, tapi pernyataan ini bisa terdengar menuduh dan tidak membantu menciptakan suasana positif. Yang C, mari kita memberi masukan kepada teman secara bergantian. Karena kamu sudah memberi masukan, Adi sebaiknya kamu diam dulu. Nah, ini bisa terdengar kasar dan dapat mengurangi semangat Adi untuk berkontribusi lebih lanjut. Yang D, silakan Agus dan Doni yang memberi masukan. Adi, kamu jangan memberi masukan dan komentar dulu. Ini terlalu kaku dan tidak memberi Adi ruang untuk berkontribusi dalam diskusi. Yang E, Adi, kalau kamu bicara terus, teman-temanmu tidak memiliki kesempatan untuk bicara. Cobalah untuk tenang rasa. Nah, meskipun ini memberi masukan, Bapak Ibu, nada ini bisa membuat Adi merasa diserang dan tidak berdaya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 13 yaitu tentang pengembangan instrumen non-tes. Pada saat guru BK akan menyusun instrumen non-tes berupa pedoman wawancara terstruktur, maka tahapan pengembangan yang harus dilakukan yaitu meliputi, jadi pertama menetapkan tujuan wawancara dulu, pasti ya, kemudian dasar teori tentang aspek menjadi fokus wawancara, menetapkan indikator dan merumuskan pernyataan terbuka. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi ini mencakup langkah-langkah penting dalam merancang instrumen wawancara yang efektif, termasuk penetapan tujuan dan indikator. Kenapa yang A ini salah? Menetapkan jenis instrumen yang digunakan, menetapkan sumber data, waktu pelaksanaan dan tempat wawancara. Meskipun ini penting Bapak Ibu, tapi tidak mencakup aspek merumuskan pernyataan yang esensial untuk wawancara. Jadi tidak ada merumuskan pernyataan. Yang B ini menambahkan dana. Menetapkan dana yang dibutuhkan ya. Menambahkan dana yang dibutuhkan kurang relevan dalam konteks pengembangan instrumen wawancara. Yang D ini menetapkan tujuan wawancara, tidak mencakup pengembangan indikator dan pernyataan terbuka yang penting dalam wawancara terstruktur. Jadi di sini tidak ada indikator dan pernyataan terbuka juga. Yang E lebih berfokus pada administrasi dan evaluasi, bukan pada pengembangan instrumen wawancara itu sendiri. Jadi menetapkan sistem administrasi, prosedur evaluasi, dan prosedur pelaporan ini lebih administratif dan evaluatif. Jadi jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Nomor 14, jenis tes untuk mengidentifikasi potensi siswa. Di sebuah sekolah menengah atas sedang mempersiapkan pengelompokan siswa dalam peminatan pilihan pembelajaran. Jenis asesmen tes yang tepat untuk mengidentifikasi data potensi siswa sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan mata pelajaran adalah tes bakat, ya, tes intelijensi,
tes minat belajar. Oke, jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Bakat, intelijensi, dan tes minat belajar. Jadi kombinasi tes ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi siswa dalam memilih mata pelajaran yang sesuai. Yang B ini meskipun bermanfaat, ada tes kepribadian, tes kreativitas, tapi tidak mencakup tes bakat dan minat yang lebih relevan untuk peminatan mata pelajaran. Yang C ini ada tes bakat, inventory kebiasaan belajar, tes minat belajar. Meskipun mencakup tes bakat dan minat, inventory kebiasaan belajar tidak sama pentingnya dibandingkan dengan tes intelijensi. Tes minat jabatan kepribadian intelijensi. Tes minat jabatan kurang relevan untuk peminatan mata pelajarannya di Bapak Ibu di sekolah menengah atas. Jadi yang D tidak tepat. Yang E, skala komitmen belajar. Ini tidak mencakup tes bakat. Yang penting untuk memahami potensi siswa dalam peminatan akademik. Jadi tidak ada tes bakatnya yang E. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Nomor 15 yaitu tentang merancang program untuk siswa yang kebimbangan. Dari hasil asesmen diperoleh data 20% siswa kelas 12 SMA mengalami kebimbangan dalam memilih pendidikan lanjut, belum memahami potensi diri, kurang memiliki informasi jenis dan jenjang pendidikan tinggi, dan berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan kondisi ini, guru BK perlu merancang program. Mana Bapak Ibu? Nah, yang perlu dilakukan guru BK adalah layanan bimbingan kelompok psikoedukasi dengan tema informasi jenis, jenjang, dan prasyarat masuk pendidikan lanjut setamat SMA dan peluang beasiswa. Jadi yang paling penting adalah program ini mencakup informasi yang dibutuhkan siswa untuk membuat keputusan yang tepat, termasuk prasyarat dan peluang beasiswa. Yang A ini Bapak Ibu layanan bimbingan klasikal dengan tema informasi jenis, jenjang, dan prasyarat masuk pendidikan lanjut setamat SMA. Meskipun ini baik, tidak mencakup aspek peluang beasiswa yang penting bagi siswa dari status sosial ekonomi menengah ke bawah tadi. Layanan orientasi karir melalui kunjungan ke berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan tinggi yang berpeluang memberikan beasiswa. Kunjungan ini bermanfaat, tetapi tidak efektif layanan bimbingan kelompok yang memberikan informasi secara langsung kepada siswa. Yang C, layanan orientasi karir melalui kunjungan ke berbagai pameran pendidikan yang berpeluang memberikan beasiswa. Ini juga kurang efisien dibandingkan dengan layanan bimbingan kelompok yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Yang D, layanan konseling kelompok untuk membantu siswa memilih jenis sekolah lanjutan memperoleh beasiswa. Meskipun bermanfaat, Bapak Ibu, ini tidak cukup komprehensif karena tidak mencakup informasi tentang prasyarat pendidikan lanjut. Nah, jadi yang paling cocok adalah yang E. Ada informasi, jenis, jenjang, dan prasyarat masuk pendidikan lanjut setamat SMA dan tentunya ada peluang beasiswa. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan TOUKPPG BK bagian yang pertama. Sampai ketemu di bagian kedua. Terima kasih.